Selamat siang teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi LKMMPT. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Nur Rahmatul Karimah, lahir di Surabaya tanggal 28 Agustus 2001. Saya biasanya dipanggil Rima. Nah, berikut ini merupakan riwayat pendidikan saya dan pengalaman saya selama di universitas. Saat ini saya menempuh pendidikan di Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, sebelum materi dimulai, saya juga punya rules teman-teman. Yang pertama santai, yang kedua santai, yang ketiga santai. Jadi kita santai aja ya dalam membahas materi ini. Sebelumnya, saya akan membawakan materi KAUK. Ada yang tahu nggak kepanjangan KAUK itu apa? Nggak ada yang tahu ya. Jadi saya jelaskan aja. KAUK merupakan kepanjangan dari komunikasi antar unit kerja. Nah, komunikasi sendiri memiliki arti yaitu suatu proses kelompok maupun seseorang dalam menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Nah, unit sendiri juga memiliki pengertian yang sendiri teman-teman, yaitu bagian terkecil dari sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Kemudian kerja adalah suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi pengertian dari komunikasi antar unit kerja adalah alur interaksi atau pengertian suatu pesan di antara unit-unit dari organisasi. Nah, dalam komunikasi antar unit kerja sendiri juga ada unsurnya teman-teman. Ada yang tahu unsurnya apa aja? Nah, nggak tahu lagi. Jadi unsur di dalam KAUK ini ada 5, yaitu komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media penyampaian, yang keempat penerima, dan yang kelima timbal balik. Jadi, kalau kita menyampaikan pesan pasti harus ada penerimanya dong, nggak mungkin kita ngomong sendiri gitu kan. Nah, dalam komunikasi antar unit kerja juga ada kuncinya teman-teman, yaitu ada 4. Ada yang tahu apa aja? Nah, terima kasih atas pendapatannya. Jadi, komunikasi antar unit kerja juga memiliki kunci, yaitu 1, komplit, itu lengkap. Yang kedua, clear, yaitu jelas. Yang ketiga, concise atau singkat. Dan yang keempat, correct. Jadi kita menyampaikan pesan itu nggak perlu belibet-libet. Jadi kita harus menyampaikannya secara singkat, jelas, dan lengkap. Jadi pada komunikasi antar unit kerja juga ada alurnya teman-teman. Ada yang tahu nggak alurnya ada berapa? Benar nih. Alurnya ada 4, yaitu yang pertama meroda, yang kedua bersambung, yang ketiga melingkar, dan yang keempat menyeluruh. Dalam KAUK sendiri teman-teman ada jenis-jenis hambatan yang tersendiri. Ada jenis hambatan yang pertama yaitu hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini karena adanya perbedaan pengalaman, perbedaan umur, perbedaan persepsi, dan perbedaan emosi. Jadi saat kita membicarakan tentang mata kuliah yang kita ampuh dengan anak SD, mungkin mereka bingung apa yang sedang kita bicarakan. Nah, oleh sebab itu hambatan tersebut karena adanya perbedaan umur. Nah, kemudian ada lagi hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, tidak adanya rencana. Yang kedua, kurangnya dalam membaca. Yang ketiga, pemilihan kondisi yang kurang tepat. Dan yang keempat, kurangnya informasi. Jadi, saat kita berkomunikasi, itu juga harus memilih kondisi yang tepat, teman-teman. Jadi, enggak asal aja kita berkomunikasi sama orang tanpa melihat kondisi yang ada. Jadi di antaranya ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini muncul karena kurangnya pemahaman dalam bahasa. Jadi bisa dilihat dari contohnya. Nah, contoh tersebut sudah menampilkan bahwa perbedaan dua jenis pesan yang disampaikan oleh orang. Nah, yang pertama bisa dilihat bahwa pesan tersebut sulit untuk dipahami karena mungkin perbedaan bahasa yang disampaikan. Dan yang kedua, contoh yang kedua adalah contoh memberikan pesan yang benar. Nah, sekian teman-teman dari materi yang saya sampaikan. Saya Nur Rahmatul Karimah, LKMMTD 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.